Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode pertama podcast gue kali ini gue buat di bulan Maret 2020, tepatnya di minggu keempat. Gue Saiful Muhujab, selamat datang di podcast gue. Hai, apa kabar kalian semua? Gue yakin sih ada beberapa dari kita semua yang mungkin sedang berada di kondisi yang tidak baik-baik saja. Ya, mungkin gue juga gitu, sedang mengalami rasa panik atau mungkin kecemasan gitu kan, karena mungkin ini adalah bulan-bulan yang atau tahun atau waktu yang tidak sama sekali kita bisa bayangkan sebelumnya, tidak sama sekali kita harapkan. Tapi gue yakin sih lo dan gue juga berdoa supaya apapun yang menimpa atau musibah yang saat ini bangsa dan dunia hadapi segera selesai, dan tentu kita bisa kembali lagi pada kondisi yang sama-sama kita harapkan. Dan podcast gue kali ini, gue ingin bercerita dulu di awal kenapa akhirnya gue pingin buat podcast di YouTube gue. Karena biasanya kan gue bikin konten YouTube atau yang sifatnya video-video yang seperti lu sudah saksikan sebelumnya. Tentu ada alasan yang cukup kuat sampai akhirnya kenapa gue juga buat podcast gitu ya. Selain dari alasan karena gue suka bercerita, di sisi lain gue juga karena gue juga dari jurusan bimbingan konseling, gue ingin banget bercerita dari perspektif gue mahasiswa yang saat ini juga masih belajar gitu. Jadi gue tekankan di awal bahwa gue ingin buat podcast ini tidak pada tataran gue menggurui, tapi pada tataran gue ingin menjadi temen, gue ingin menjadi kawan, gue ingin menjadi sahabat curhat elu, sehingga gue buat nih. Dan sebetulnya kemarin ketika gue bikin Q&A dan gue sampaikan ke teman-teman yang ada di sekitar gue tuh bahwa menurut lo ketika gue bikin di YouTube itu podcast dan podcastnya itu tentang curhatan-curhatan teman-teman yang ada di lingkaran atau mungkin yang lebih luas lagi, menurut kalian gimana? Dan ternyata alhamdulillah responnya tuh positif gitu. Ya bagus tuh, lu kan juga dari jurusan bimbingan konseling, kenapa lu gak menggunakan keilmuan lu untuk membuat pendengar atau penonton setia lu tuh merasa hadir obrolan-obrolan yang seolah-olah mereka bicara dengan lo gitu. Nah gue tuh akhirnya kepikiran, sehingga gue buatlah podcast ini yang konteksnya adalah gue menerima curhatan-curhatan atau cerita-cerita dari lo semua yang nanti gue bikin podcast nih. Jadi buat kalian siapapun yang ingin curhat, yang ingin bercerita, boleh banget kirim curhatan atau cerita lo ke email yang sudah gue buat. Jadi nanti gue bakalan ceritain tuh, atau mungkin gue juga akan ngasih pandangan sih, bukan menggurui ya, tapi ya mungkin dari perspektif gue kayak gimana gitu. Jadi lu boleh banget nanti kirim ke emailnya di temanicurhatku@gmail.com. Jadi lu boleh banget kirim curhatan atau cerita lu ke situ dalam bentuk voice note atau mungkin email yang tulisan gitu ya, yang nanti gue bakalan ceritain curhatan atau cerita kalian semua. Nah, gue juga berharap podcast ini tuh bisa menemani tidur kalian atau menemani waktu-waktu sebelum tidur gitu kan, atau menemani mungkin ketika kalian mengerjakan tugas di depan laptop daripada gabut gitu kan, nggak jelas dan sebagainya gitu kan, daripada lu sepanang bikin laporan dan sebagainya, ya lu sambil mendengarkan podcast gue gitu. Semoga bisa bermanfaat sih, dan gue masih belajar banyak, jadi gue ingin banget bisa sharing ke kalian, menjadi teman sekaligus sahabat curhat kalian, dan semoga bisa bermanfaat ya. Nah untuk episode podcast pertama gue kali ini tuh gue ingin berbagi
cerita atau curhatan di teman-teman yang ada di sekitar gue itu tentang apa ya, mungkin lebih tepatnya tentang bersyukur ya, tentang bersyukur atau mungkin berdamai dengan keadaan, berdamai dengan diri sendiri. Ini adalah hal-hal yang mungkin kejadian yang sering kali kita alami. Gue sendiri masih merasa bahwa kok gue gini-gini aja gitu ya. Maksudnya kadang gue kurang bersyukur gitu kan. Intinya tuh kurang bersyukur gitu. Sehingga gue sering banget tuh ngerasa bahwa gue selalu kurang. Gue ngerasa bahwa kehidupan orang lain itu lebih sempurna dari kehidupan gue. Gue ngerasa bahwa kok gue gini-gini aja gitu kan. Nah ternyata ketika gue amati media sosial atau mungkin teman-teman yang ada di sekitar gue, ternyata hal semacam itu tuh hal yang wajar gitu. Gue nggak tahu tepatnya kapan gitu ya tren mengeluh di media sosial, tren di saat yang bersamaan tren memamerkan kekayaan, memamerkan kondisi-kondisi yang mungkin sulit untuk banyak orang capai gitu. Kemudian tren adu argumen, tren menghujat, tren mengeluh dan tren sebagainya itu ada di media sosial gitu. Dan ternyata semakin hari itu semakin marak banget. Mungkin gue juga salah satu bagian orang yang kadang-kadang coba untuk melampiaskan kondisi yang gue miliki atau yang gue hadapi tuh di media sosial. Jatuhnya gue kayak curhat, tapi apaan sih gue curhat di media gitu kan. Maksudnya kan akhirnya banyak orang yang memandang apaan sih lu gitu kan. Padahal gue cuma ingin melampiaskan gitu, cuma ingin katarsis bahasa psikologisnya gitu kan. Nah gue tuh ingin banget berbagi ke kalian karena ternyata hal semacam itu bisa membuat psikologis kita tuh nggak sehat gitu. Kalau ditanyakan atau mungkin dikatakan wajar nggak sih? Ya wajar gitu. Wajar kalau kalian akhirnya memandang segala sesuatu itu atau memandang segala hal yang ada di orang lain itu sempurna. Sedangkan kalian itu memandang diri kalian itu selalu kekurangan dan sebagainya. Wajar banget itu. Nah, yang penting jangan berlebihan itu kan. Iya jangan juga akhirnya itu dilegalkan oleh kita bahwa ya gue akhirnya mengeluh dengan kondisi saat ini gitu. Karena sebenarnya teman-teman semua, hidup ini adalah perjalanan yang digariskan memiliki dua rasa. Ya bahasa puitisnya gitu ya. Jadi hidup ini adalah perjalanan yang digariskan memiliki dua rasa, di mana ada pasangan tentang rasa yang ada di kehidupan ini. Misalnya ada manis, ada getir, ada lapang, ada sesak, ada suka, ada duka, ada nikmat dan musibah, ada sabar dan syukur. Jadi Israel kehidupan ini berbicara tentang dua rasa yang selalu bertautan, yang tidak bisa kita pisahkan. Nah saat ini gue memandang tren yang saat ini marak itu tren di mana banyak orang yang mengeluh lewat media sosial yang sebetulnya itu nggak sehat dalam tanda kutip. Ya, dia ingin dihargai, diakui, tapi dengan cara dia mengeluh di media sosial yang sebetulnya tidak menyelesaikan banyak masalah yang ada di dirinya. Justru akan menimbulkan beberapa hal yang mengganggu juga gitu. Akhirnya dia akan kecanduan menceritakan permasalahannya di media sosial. Kemudian akhirnya orang lain menganggap bahwa ya apaan sih lu, lemah banget dan sebagainya. Gue mohon maaf ya, ini bukan gue justifikasi, tapi gue memandang bahwa ini adalah bentuk curhatan dari teman-teman yang curhat ke gue lewat media sosial atau lewat obrolan langsung ke gue. Dan gue akhirnya bisa mengamati semakin luasnya pertemanan yang gue miliki, semakin luas pandangan gue terhadap karakteristik orang-orang yang ada di sekitar gue. Jadi hal semacam ini tuh wajar banget gitu, karena memang ya gimana ya,
gue katakan bahwa kita itu ya kadang sering banget mengeluh dengan kondisi di mana seolah-olah kehidupan orang lain itu sempurna, sedangkan kehidupan kita itu serba kekurangan. Padahal ketika kita melihat pada kondisi yang sesungguhnya, mereka yang dipandang kita sempurna juga kehidupannya mungkin memandang kehidupan kita itu ya sempurna gitu kan. Jadi kayak seolah-olah ada kondisi di mana lu memandang orang yang menurut lu keren itu kehidupannya sempurna, sedangkan yang dipandang keren itu juga memandang kehidupan lu, kok kehidupan lu lebih bahagia ya gitu kan. Nah, gue tuh pernah ada di kondisi kayak gini nih. Dan mungkin saat ini juga gue masih belajar ya. Dan makanya gue tadi bilang di awal bahwa ini bukan akhirnya gue menggurui atau bersikap seolah sok tahu dan sebagainya, tapi memang real ini adalah hal-hal yang gue juga alami sih. Gue juga pernah dulu mengamati ketika mungkin ada di di SMA, di usia SMA lah. Jadi buat kalian yang mungkin saat ini SMA, ya gue pernah ngerasain bahwa kenapa kehidupan gue itu serba susah ya gitu kan. Kenapa apa yang gue inginkan itu sulit banget gue miliki. Misalkan gue pingin sepatu bola, misalkan gue pingin raket badminton, misalkan gue pingin motor dan sebagainya, kenapa gue nggak bisa ya, sedangkan orang lain tuh kok bisa gitu. Nah, gue tuh nggak bersyukur dengan kondisi yang saat itu gue alami gitu. Dan akhirnya kondisi itu membuat kehidupan gue tuh nggak jauh lebih baik, justru malah membuat kehidupan gue tuh ya unproduktif gitu, nggak produktif sama sekali. Akhirnya karena hadirnya keluhan aja gitu kan. Padahal ketika gue korelasikan dengan kehidupan teman-teman yang ada di sekitar gue yang mungkin secara ekonomi jauh lebih mampu, ternyata kehidupan keluarganya, mohon maaf ya, dia nggak jauh lebih harmonis dengan kehidupan keluarga yang gue miliki gitu. Nah, gue tuh nggak sampai ke sana dulu tuh. Pernah malah ya karena mungkin gue lahir dari keluarga yang secara ekonomi nggak begitu berkecukupan gitu kan. Kondisi ekonomi yang serba pas-pasan. Bahkan gue diajarkan dari orang tua itu, kalau lu pingin jajan, ya lu harus usaha dulu. Bahkan gue sebelum SD itu, kalau gue pingin jajan, kalau gue pingin duit, ya gue harus mikul atau bawa kayu dulu dari hutan gitu. Dan gue baru dibayar tuh. Gue dikasih 2.000, 3.000 itu seneng banget. Gila, seneng banget. Dan bahkan ketika gue SMA, gue coba untuk bilang ke orang tua gue pingin ngekos gitu kan, karena gue ingin belajar jauh dari orang tua, gue ingin belajar mandiri, gue ingin belajar menjadi laki-laki yang gak cengeng dan sebagainya gitu. Dan lu tahu gue dikasih uang kos selama 1 minggu berapa? Gue dikasih 60.000 1 minggu. Dan itu harus cukup buat makan, buat tugas, buat pulang, dan buat transportasi ketika gue pulang. Ya 2014 berarti ya, 2014 lah, uang segitu lo bisa bayangin lah. Tapi Israel, gue ngerasa bahwa ternyata ketika gue kuliah saat ini dengan kondisi latar belakang yang seperti itu, membuat gue tuh jauh lebih bersyukur, karena ternyata apa yang orang tua gue ajarkan membuat kehidupan gue saat ini tuh jauh lebih bisa menerima gitu. Karena ya gue udah keras, kehidupan gue udah keras dari dulu gitu. Sehingga ketika gue mendengarkan curhatan teman-teman gue yang secara ekonomi mohon maaf mampu gitu ya, gue ngerasa, bro, lu belum merasakan apa yang gue rasakan bro gitu kan. Jadi ya bukan akhirnya gue merasa jadi sok tahu ya, tapi gue ngerasa bahwa teman-teman gue tuh juga harus tahu bahwa ternyata untuk menjadi seorang gue yang saat ini tuh perlu banyak perjuangan yang cukup
dinamis lah, cukup punya power yang harus gue keluarkan banyak lah gitu kan. Nah singkat cerita, ketika gue meluaskan lingkaran pertemanan, gue semakin banyak paham tentang bagaimana teman-teman gue itu membuat mekanisme dalam dirinya gitu ya, mekanisme pertahanan dirinya dengan selalu memandang kondisi orang lain itu jauh lebih sempurna, sedangkan dia tidak berkaca pada kondisinya yang saat ini dia miliki gitu kan. Bahkan gue pernah mendapatkan teman curhat, atau mungkin mendapatkan klien ya, bahasa konselingnya gitu kan. Ada teman gue yang curhat ke gue, dia sampai nangis. Kenapa? Karena dia itu merasa dia nggak percaya diri akibat orang tuanya selalu memberikan apa yang dia inginkan. Jadi apa yang dia inginkan, dia ingin HP yang bagus, ingin motor yang keren, ingin mobil yang keren ketika ini gitu, selalu dikasih. Tapi dia juga sedih karena dengan begitu dia tuh nggak merasa percaya diri dengan kemampuannya, karena dia merasa bahwa apa yang saat ini dia miliki adalah hasil dari orang tuanya, bukan karena perjuangannya sendiri. Sehingga dia nggak tahu caranya nyari uang yang begitu susahnya dan sebagainya. Padahal mungkin secara anggapan, secara fisik atau secara visual kita, ya enak banget ya jadi lu, apa-apa bisa dipenuhi gitu kan, apa-apa bisa dimiliki gitu kan. Tapi ternyata enggak, menurut dia enggak bro, enakan jadi lu, kata dia tuh, enakan jadi lu. Lah kenapa? Ya lu bisa survive atau mungkin lu bisa mencapai segala sesuatu dengan jerih payah lu, dan akhirnya gue ngiri sama lu gitu. Kenapa lu bisa mandiri sedangkan gue kok kayak gini-gini aja. Nah ternyata gue bisa mengambil pelajaran dari obrolan gue yang meluaskan lingkaran pertemanan gue, bahwa memang sebetulnya apa yang kita pandang baik belum tentu itu baik. Termasuk sebaliknya, apa yang dipandang kita buruk belum tentu buruk sebetulnya. Tinggal bagaimana sudut pandang kita diluaskan saja. Sudut pandang kita sudut pandang kita tuh lebih luas lagi memandang segala sesuatu, sehingga gue yakin sebetulnya mereka itu juga ada permasalahan yang cukup serius terhadap apa yang saat ini mereka miliki. Cuma sayangnya dari kita itu belum memahami bahwa kita tuh punya masalah dari diri kita sendiri. Jadi kita itu sebenarnya kan sedang bermain dengan kondisi di mana kita bisa mengontrol apa yang ada di diri kita sendiri, karena kita nggak bisa mengontrol kondisi yang di luar kita gitu kan. Yang bisa kita lakukan adalah memanajemen atau mengontrol apa yang saat ini kita miliki atau apa yang ada di internal kita gitu. Lu mau bersyukur, lu mau mengeluh, lu mau senang, susah, sedih dan sebagainya, itu kan ada di diri lu sendiri gitu. Nah kuncinya adalah ya lu harus berdamai dengan kondisi yang saat ini lu miliki. Berdamainya ya dengan lu coba mengenali lebih jauh diri lu itu kayak gimana gitu kan. Boleh jadi usia yang saat ini mungkin lu miliki, usia yang 20 atau mungkin usia yang secara kuantitas udah banyak, itu belum menjamin kedewasaan lu. Sehingga akhirnya ya kan ada yang bilang bahwa kedewasaan itu tidak diukur dari usia gitu kan. Ya memang betul, kedewasaan itu tidak diukur dari usia, tapi kedewasaan itu diukur dari pengalaman dan seberapa bisa lu menyelesaikan permasalahan yang lu hadapi. Nah gue yakin orang-orang yang saat ini mengeluh, saat ini merasa bahwa dirinya serba kekurangan, saat ini merasa bahwa dia insecure, dan saat ini merasa bahwa kehidupannya dia tuh gak jauh lebih baik dari kehidupan orang-orang, ya sebetulnya dia kurang bersyukur aja. Kurang bersyukur, kurang mengenal apa
yang saat ini dia miliki, termasuk mengenal dirinya sendiri. Dan gue yakin ketika dia atau gue sendiri berdamai dengan keadaan, akhirnya gue tuh bisa menjadi pribadi yang jauh lebih produktif lagi. Karena gue pernah mengalami itu juga gitu, dimana gue akhirnya harus berdamai dengan kondisi ya yang tadi gue katakan, gue kekurangan atau serba kurang lah dalam segi ekonomi gitu kan. Tapi gue berdamai dengan keadaan. Berdamainya gue harus punya effort lebih kuat dalam mencapai keinginan yang gue inginkan gitu kan. Ya gue ketika kuliah saat ini ya gue jualan apapun lah yang gue bisa. Yang penting itu halal gitu kan. Gue pernah jualan donat, jadi gue pernah punya tas yang diberikan oleh kakak tingkat gue di kos-kosan dulu tuh, tas kamera gitu kan, besar tuh slop-slopannya gitu kan. Jadi gue isi tas itu buku paling 2 atau 3, selebihnya donat tuh, 12 donat. Biasanya setelah selesai kuliah gue jualin tuh ke teman-teman, jualin ke dosen dan sebagainya. Pagi-pagi tuh gue ambil 5:30 itu gue ambil 5 atau 6 box, gue taruh di asrama, kos-kosan, kampus. Gue taruh juga di tas gitu kan. Gue juga pernah jualan dorong-dorong gerobak dari jam 7 malam sampai jam 3 subuh. Iya, gue pernah ketika jualan itu digodain tante-tante, preman, waria dan sebagainya. Gue pernah ngalamin itu semua. Tapi apakah gue mengeluh? Enggak. Karena gue yakin kalau gue mengeluh, gue enggak bisa merubah keadaan gitu kan. Apakah keluhan itu bisa merubah keadaan? Kan enggak juga gitu. Akhirnya gue bersyukur aja. Bahwa gue bersyukur dengan begitu gue punya rasa atau mungkin sikap berani jauh lebih jauh lebih kuat lah gitu kan. Ya bukan berarti gue juga sempurna dalam segi itu, tapi gue cuma lagi belajar aja gitu, belajar bahwa memang kehidupan ini keras bro gitu kan. Lu nggak bisa santai-santai aja menikmati kehidupan, apalagi dengan tantangan zaman yang luar biasa gitu kan. Nah, tren keluhan-keluhan yang ada di media sosial atau di lingkaran pertemanan gue itu, gue jadikan pembelajaran bahwa memang setiap orang itu punya karakteristik masing-masing, setiap orang itu punya mekanisme pertahanan diri masing-masing, setiap orang itu punya cara untuk melampiaskannya terhadap apa yang dia miliki masing-masing. Yang terpenting dari kita adalah bagaimana konsep untuk bersyukur dan berdamai dengan keadaan sehingga kehidupan kita itu jauh lebih baik lagi. Jadi kuncinya ya itu tadi, lu harus paham bahwa hidup itu tentang perjalanan yang digariskan memiliki dua rasa yang selalu bertautan antara rasa-rasa yang ada itu, antara syukur dan sabar, antara nikmat dan musibah, antara lapang dan sesak, antara manis dan getir, antara sedih dan senang gitu kan. Semuanya serba berpasangan, tinggal bagaimana lu memposisikan diri supaya lu bisa jauh lebih baik lagi dalam menghadapi dan mensyukuri apa yang saat ini lu miliki. Gue yakin ketika lu mengenal diri lu sendiri, kemudian lu bisa memberikan penghargaan terhadap apa yang saat ini lu miliki, gue yakin sih bro, lu bisa menjadi pribadi yang jauh lebih keren lagi. Lu bisa memberikan hal positif terhadap lingkaran yang saat ini lu miliki gitu. Gue yakin kuncinya adalah lu harus berdamai dengan hal atau pribadi yang saat ini lu miliki. Lu harus berdamai dengan kondisi seperti itu. Lu harus bersyukur dengan keadaan karena banyak banget orang di luar sana itu mengharapkan posisi yang saat ini lu miliki. Bahkan gue yakin banyak orang di luar sana itu berharap bagaimana caranya supaya dia tuh ada di posisi yang saat ini lu miliki. Dan kuncinya lu bersyukur dengan keadaan yang saat ini lu miliki. Mungkin itu aja teman-teman semua episode pertama di podcast gue kali ini. Gue sharing tentang bagaimana memaknai hidup,
bahwa memang hidup ini adalah perjalanan tentang dua garis yang selalu memiliki rasa yang saling bertautan. Lalu harus berdamai dengan keadaan, sehingga rasa syukur itu harus dihadirkan sebagai bentuk atau upaya untuk menghargai setiap proses yang saat ini lo jalani. Buat teman-teman semua yang ingin curhat atau ingin bercerita, boleh banget nanti kirim curhatan atau cerita kalian di email temanicurhatku@gmail.com, dan gue pingin banget kita bisa sharing dan dengerin lah nanti podcast gue selanjutnya. Tapi gue juga minta maaf kalau misalkan podcast gue yang pertama ini masih banyak hal-hal yang mungkin gue ucapkan kurang tepat gitu ya. Gue masih belajar, semoga apapun yang gue sharingkan tadi bermanfaat, dan gue yakin kalian adalah manusia yang akan menjadi pribadi jauh lebih baik lagi ke depannya. Yuk kita sama-sama menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi dengan meningkatkan rasa syukur, dan mari bahagia bersama. Terima kasih, sampai jumpa di podcast gue selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.